Bab berikutnya babu salatil idain. Bab salat id. Ya, salat 2 id. Nah, pembahasan ada 26 pembahasan. Yang pertama definisi dan beberapa ketentuan seputar makna id. Baik. Al-id itu dikatakan id karena dia adalah sesuatu yang ya'ud, kembali, berulang. Karena ini adalah suatu hal yang berulang setiap tahun. Suatu hal yang berulang setiap tahun. Dan kaum muslimin hanya memiliki 3 id saja. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. 2 id tahunan dan 1 id pekanan. Iya. Idul Adha itu kesyukuran dengan menyembelih dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Idul Fitri kesyukuran dengan menyempurnakan puasa. Menyempurnakan puasa. Hanya 3 id ini saja yang dikenal di kalangan kaum muslimin. Karena itu siapa yang mengadakan id-id yang lain, ya, selain daripada 3 hari ini, itu terhitung ke dalam bid'ah yang dilarang. Nah, inilah yang menjadi masalah di masa ini. Terlalu banyak hari rayanya, terlalu banyak hari liburnya. Iya. Dan banyak dari hari libur tersebut tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Nah, demikian pula ada perayaan-perayaan yang dilakukan, merayakan nisfu Sya'ban, merayakan Isra Mi'raj, merayakan Maulid, merayakan ini, merayakan itu. Banyak sekali perayaan yang dilakukan dan semua hal ini adalah hal-hal yang tidak disyariatkan. Iya. Baik, di atas namakan agama maupun mengikuti orang kafir. Nah, seperti sekarang ini ada ya Valentine Day misalnya. Ya. Dan dimaklumi hari libur juga ada liburnya, kenaikan Isa bin Maryam. Ya. Liburnya orang Buddha, liburnya ini dan itu. Ya, dan di hari libur yang seperti ini seorang muslim tidak boleh dia berlibur ya. Ya, meyakini bahwa dirinya sedang libur. Dia harusnya bekerja biasa saja, tidak menganggap tidak ada hari libur yang seperti itu. Ya, sebab kalau tidak dia akan bermusyarakah dengan orang-orang kafir dalam apa? Dalam liburnya, dan itu bentuk dari tasyabbuh. Nah, dan seorang muslim ya menghindari hal yang seperti itu. Apalagi Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Baik, apa hukum menghadiri salat Id? Ibnu Qudamah menjelaskan, "Wa hiya fardun 'alal kifayah." Salat Id itu adalah fardu kifayah. Nah, ini pendapat yang paling kuat insyaallah bahwa salat Id itu adalah fardu kifayah. Iya. Nah, ini berdasarkan ayat fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Rabbmu dan menyembelihlah. Salat di sini lebih dekat penafsirannya kalau diartikan salat Id karena disertai dengan nahar, penyembelihan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam continue melakukan salat Id, demikian pula para sahabatnya. Ini dari simbol-simbol Islam yang agung. Iya. Dari simbol-simbol Islam yang agung. Bahkan perempuan haid pun diperintah untuk dikeluarkan menghadiri apa? Id. Hanya saja mereka tidak hadir salat. Agar menjauh dari tempat salat. Maka ini mendekatkan bahwa salat Id itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ini yang dipatwakan oleh Al-Lajnah Daimah, Syekh bin Baz dan selainnya. Baik.
Kemudian dikatakan di sini oleh penulis, wa idza qama biha arba'una min ahli Misr saqatat an sa'irihim. Kalau sudah ada 40 orang di penduduk negeri melakukannya, maka gugur terhadap yang lainnya. Sini beliau jelaskan jumlah yang wajib ya untuk pelaksanaan salat Id. Beliau terangkan jumlahnya 40 sama dengan salat apa? Salat Jumat. Iya. Dan memang mereka syaratkan hal ini dia kiaskan dengan salat apa? Salat Jumat. Namun sudah berlalu ya bahwa pensyaratan 40 tidak mesti. Ini kembali pensyaratan hanya kepada siapa? Pensyaratan iya. 40 tidak mesti, hanya boleh boleh kurang daripada itu. Kita katakan boleh berapa? 3. Iya. Tapi sekali lagi ini berkaitan dengan pelaksanaan salat Id. Dan Id itu semuanya ditegakkan oleh siapa? Nabi dan para sahabat. Iya, menunjukkan pelaksanaan Id harus ditentukan oleh pemerintah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitru yawma yuftirun wal adha yawma yudhahun." Ya. Berbuka itu adalah hari kaum muslimin berbuka, menyembelih hari mereka menyembelih, disandarkan kepada keumuman orang, kebanyakan orang. Iya. Maka salat Id tidak boleh penegakannya kembali kepada beberapa orang tertentu saja. Tapi ini harus kembali kepada izin dari pemerintah setempat. Iya. Izin dari pemerintah setempat. Nah, demikian pula yang menjadi masalah di negeri kita ini. Iya. Apabila ada 2 Id dan di mana pemerintah mengizinkan dua-duanya, itu menjadi permasalahan ya, karena pemerintah kita sering memberikan kelapangan. Iya. Keputusan pemerintah hari A. Tapi kalau ada yang melakukan selain daripada itu, tidak apa-apa. Iya. Ini tidak tegas ya. Harusnya ditegaskan satu saja, itu kewajiban pemerintah. Iya. Dan itu sebenarnya menjadi tugasnya. Karena hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Hukum dari qadhi mengangkat segala jenis apa? Perselisihan. Jadi kalau dia sudah tetapkan satu, yang lainnya harus tunduk ikut. Iya. Tapi masalah lebih dahsyat lagi kalau tempat kita. Pemerintah pusat hari A, pemerintah daerah hari B. Hah? Yang mana yang mau diikuti? Semuanya pemerintah. Iya. Jelas ya? Baik. Demikian pula di sebagian tempat ingin ikut pemerintah pusat. Tapi yang hadir sholat Id waktu itu cuma 2 orang saja. Ya, yang lainnya sholat Id besok. Atau dia Id sebelumnya. Nah, maka di sini ukuran kembali kepada 2 ya, kita lihat. Pertama berkaitan dengan izin pemerintah itu tadi. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan jumlah yang hadir. Ya, sebab Id itu ikut kepada jumlah yang paling banyak. Karena Id asalnya saat manusia apa? Melakukan Id, ikut kepada manusia melakukannya. Maka ini 2 hal diperhitungkan, dipertimbangkan. Ya. Baik. Jadi kalau misalnya seimbang, dua-duanya ada yang melakukan A dan B, maka seorang harusnya ikut kepada ketentuan yang ditetapkan oleh siapa? Pemerintah. Baik. Kemudian diterangkan oleh Ibnu Qudamah di sini tentang waktu salat Id. Kata beliau, wa waqtuha min irtifa'i syamsi ila zawal. Waktu salat Id dari terangkatnya matahari. Ya, terangkat matahari yaitu sekadar apa? Sekadar 1 tombak. Dan sudah kita terangkan ya, sekitar jarak berapa menit? 15 menit atau 1/4 jam. Iya. Ila zawal, sampai matahari tergelincir. Jadi anggaplah misalnya matahari terbit jam 6. Dihitung tinggi 1 tombak, anggaplah jam 6:1/4 selesai. Sudah setinggi 1 tombak. Iya. Waktu duhur, misalnya jam 12:1/4.
Maka sekitar jam 6:15 hingga jam 12 itu adalah waktu pelaksanaan apa? Salat Id. Waktu pelaksanaan salat Id. Iya. Baik. Jadi kalau misalnya tentang melihat hilal, beritanya terlambat, jam 8 pagi baru sampai berita, ya hilal sudah dilihat kemarin, maka masih boleh untuk melakukan sholat apa? Sholat Id. Segera manusia keluar dan mengumumkan sholat Id. Tapi ini sekali lagi berkaitan dengan apa? Kalau penegakan sholat Id ini kaitannya hukum dari siapa? Dari pemerintah. Iya. Dan Nabi SAW pernah terlambat sampai berita sholat Id kepada beliau, masuknya atau terlihatnya hilal, dan beliau menggantinya di hari yang kedua. Di hari setelahnya. Ini karena sudah lewat az-zawal. Matahari sudah tergelincir. Baru berita sampai. Iya, sudah lewat matahari tergelincir baru sampai beritanya. Baik. Kemudian, ya tentang masalah sampai az-zawal, ini diterangkan ya dalam hadits Abdullah bin Busr. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah jelaskan, setelah menjelaskan waktu sholat Id, beliau terangkan kesunahan melakukan sholat Id di lapangan. Ya. Hanya saja baik, Ibnu Qudamah akan terangkan ya. Kata beliau, "Was-sunnatu fi'luha fil musalla." Disunnahkan mengerjakan sholat Id itu di musalla. Ya, kalau dicetakan antum, fi'luha fis sahra. Disunnahkan melakukan hal tersebut di sahra. Iya. Sebab as-sahra itu disebut musalla ya. Kalau di bahasa kita musalla itu masjid kecil. Ya, tapi kalau di bahasa dalam hadits musalla itu adalah tempat lapangan luas untuk sholat. Ya, lapangan disebut musalla. Iya. Jadi sunnahnya adalah sholat di lapangan. Nah, karena ini yang dilakukan oleh Nabi sebagaimana telah syah di dalam sejumlah hadits. Dan ditegaskan kesunahannya padahal ada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu sholat di situ lebih utama daripada 1000 sholat di tempat lainnya. Tapi bersamaan dengan itu di sholat Id, Nabi tidak sholat di Masjid Nabawi. Sholatnya di mana? Di musalla. Di lapangan. Iya. Hanya saja sekarang ini Masjid Nabawi itu pakai tempat sholat. Iya. Sebab itu yang paling luas di antara seluruh lapangan yang ada. Di kota Madinah. Jelas ya? Baik. Hanya saja sholat di lapangan ini dari sunnah yang dilakukan oleh Nabi, para khulafa ar-rasyidin. Ya. Nah. Kemudian pembahasan berikutnya, kesunahan menyegerakan Idul Adha dan mengakhirkan Idul Fitri. Kata beliau, wa ta'jilu al-adha wa ta'khirul fitr. Sunahkan menyegerakan Idul Adha. Kenapa disunahkan menyegerakan Idul Adha? Sebab Idul Adha penyembelihannya dan sunnahnya seorang kalau dia keluar ke Idul Adha, dia tidak makan dahulu. Dia tidak makan. Tapi langsung berjalan. Ya, karena itu disunnahkan segera selesaikan sholat. Kemudian kembali menyembelih. Berbeda dengan Idul Fitri. Sunnahkan makan dahulu kemudian keluar. Dan di Idul Fitri ada pembagian zakat fitri. Perlu waktu untuk membagi. Karena itu dari rahmat kalau agak diakhirkan. Iya. Baik. Kemudian dijelaskan di sini tentang kesunahan makan sebelum menghadiri Idul Fitri. Kata beliau, wal fitru fil fitri khaffatan qabla shalah. Dan disunahkan untuk makan pagi guna menghadiri Idul Fitri secara khusus. Iya. Sebelum salat. Jadi kalau Idul Fitri sunnahnya makan. Dan ini berdasarkan hadits Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagdu yawm al-fitri hatta ya'kula tamarat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau
tidak pergi melakukan Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma. Ya. Tamarat di sini jama ya, dan jama itu paling sedikitnya 3. Ada sebagian hadits yang menjelaskan jumlah kurma yang dimakan. Ya, 3 atau berapa, 7 atau yang semisal dengan itu, tapi haditsnya lemah ya. Kita hanya mengambil dari konteks hadits Anas yang sahih ini. Tamarat, jama, dan jama paling sedikitnya berapa? 3. Ya. Dan secara umum disunahkan hal yang ganjil ya di dalam syariat kita. Kalau dia ingin makan selain kurma boleh saja. Sebab yang dimaksudkan adalah apa? Dia makan dahulu. Supaya berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Di mana hari-hari sebelumnya dia apa? Berpuasa. Karena itu dikatakan Idul Fitri. Sebab manusia sedang apa? Berbuka. Waktu berbuka. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah, beliau jelaskan kesunahan mandi, berbersih dan memakai wangi-wangian. Wa yusannu ay yaktasila wa yatanaddafa wa yatatayyab. Disunahkan untuk mandi. Ya. Mandi untuk Idul Fitri ada di dalam beberapa riwayat. Riwayatnya lemah. Cuma ada beberapa asar yang menguatkan kalau digabungkan semuanya bisa dihasankan. Ya. Bisa dihasankan. Dan insyaallah ta'ala dari hal yang disunnahkan untuk mandi. Dan kaidah umumnya pada hal-hal yang memang manusia berkumpul di situ, disunnahkan untuk berbersih, mandi. Sebagaimana hari Jumat. Ya, dan hari-hari yang lainnya. Atau tempat-tempat yang lainnya disyariatkan, sholat berjamaah. Wa yatanaddaf, berbersih. Wa yatatayyab, dan memakai wangi-wangian. Ya, dan Nabi SAW kalau beliau keluar sholat Idul Fitri, beliau memakai pakaiannya yang terbaik. Ya, demikian pula memakai wangi-wangian. Ini dari hal yang disunnahkan. Ya, telah syah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, beliau mandi memakai wangi-wangian pada hari Id. Ini adalah hal yang dimaklumi. Kemudian Ibnu Qudamah jelaskan tentang pelaksanaan sholat Id 2 rakaat. Kata beliau, فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَاةُ تَقَدَّمَ الْإِمَامُ فَصَلَّ بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. Apabila salat sudah mulai masuk, sudah masuk waktu pelaksanaan salat Idul Fitri, taqaddama al-imam, imam maju ke depan. Fasalla bihim raka'ataini. Ya. Kemudian imam mengimami manusia 2 rakaat. Bila adanin wala iqamah, tidak ada adzan dan tidak ada qamat. Tidak disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini mimbar dan semisalnya. Sebab ini dari hal-hal yang tidak disyariatkan di Idul Fitri. Mimbar itu disyariatkan di mana? Di Jumat. Iya. Baik. Bila adanin wala iqamah, tidak ada adzan dan tidak ada qamat. Dan ini berdasarkan hadits Samurah bin Jundub riwayat Muslim. Ya, kata beliau, "Shallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghairu marratin wala marrataini." Saya salat bersama Nabi 2 Id, bukan cuma sekali, bukan pula cuma 2 kali. Maksudnya banyak kali salatnya. Dan salatnya bila adanin wala iqamah, tidak ada adzan dan tidak ada qamatnya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Iya. Baik, dan demikian pula tidak dilakukan salat sunnah sebelumnya atau salat sunnah setelahnya. Iya. Karena di dalam hadits Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaum al-fitri raka'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri, beliau salat Idul Fitri 2 rakaat, beliau tidak salat sebelumnya, tidak salat setelahnya. Iya. Kecuali kalau misalnya terjadi Idul Fitri itu dilakukan di masjid, Id dilakukan di masjid, maka dia sholat di situ tahiyatul masjid. Karena masuk masjidnya bukan karena Idnya. Ya. Setelah itu beliau terangkan ketentuan takbir 7 kali pada rakaat pertama. Yukabbiru fil ula sab'an bi takbiratil ihram. Ya, ini kaifiat salat ya, takbir 7 kali. Dengan takbiratul ihram. Iya, ini takbir tambahan namanya. Pada rakaat pertama 7 kali. Pada rakaat kedua disebutkan berapa? 5 kali. Wa fi tsaniyah khamsan.
siwa takbiratil qiyam. Dan pada rakaat yang kedua tambah 5 selain dari takbir berdiri. Ya, jadi takbir tambahan semuanya jumlahnya ada berapa? Ada 12. Dan ini selain dari takbiratul ihram dan selain dari takbir apa? Takbir berdiri. Takbir perpindahan. Ya, karena itu zahir dari riwayat. Nah, riwayat disebutkan tambahan. Ya, adapun hal yang wajar tetap ya biasa. Baik. Takbiratul ihram sudah biasa. Takbir perpindahan juga adalah hal yang dimaklumi. Karena itu ketika diterangkan ada tambahan 7 dan 5. Maka ini menunjukkan tambahan dari selain yang biasa dilakukan. Karena itu ditegaskan bahwa 7 takbir tambahan pada rakaat pertama itu selain dari takbiratul ihram. Dan 5 takbir tambahan pada rakaat kedua itu selain dari takbir apa? Takbir perpindahan. Iya. Apakah mengangkat tangan pada setiap takbir? Kata Ibnu Qudamah, wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin. Mengangkat kedua tangannya bersama setiap takbir. Iya. Dan ini pendapat sebagian ulama. Iya. Mereka berdalilkan dengan asar dari sebagian sahabat. Adapun dari hadits yang marfu, tidak ada hadits yang sahih dalam hal ini. Ada sebagian asar dari sahabat, tapi ada kelemahannya dalam hal ini. Hanya saja, ya para ulama yang mengatakan sunnah pada sholat id, mereka mengkiaskannya dengan perbuatan sebagian sahabat di sholat jenazah. Iya. Baik. Dan yang benarnya bahwa di sholat Idul Fitri tidak mengangkat kedua tangan. Nah, tidak mengangkat kedua tangan bersama takbir. Ya. Karena hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut ada kelemahan. Baik. Kalaupun misalnya dia berjalan mengikuti banyak orang, ya ini letak ijtihad ya dalam hal-hal yang seperti itu. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberi fatwa bahwa orang yang sholat di tengah manusia yang berpendapat menjaharkan basmalah, ya, dia tidak ada masalah sholat menjaharkan basmalah. Walaupun dia sendiri pendapatnya apa? Tidak menjaharkan basmalah. Karena menjaga kemaslahatan persatuan itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan dia melakukan sunnah pada dirinya sendiri. Iya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang bacaan antara dua takbir. Kata beliau, wa yahmadullah ta'ala wa yusalli ala nabi baina kulli takbirataini. Dia memuji Allah dan membaca selawat terhadap Nabi antara dua takbir. Iya, antara dua takbir. Nah, ini pendapat sebagian ulama ya. Dan ini pula pendapat Imam Syafi'i. Ini difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi ada pendapat yang kedua, pendapat orang-orang Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa takbirnya disambung tanpa ada dzikir. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Iya. Dan itu yang lebih dekat ya, karena tidak ada hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marfu tentang hal ini. Ya, hanya dinukil dari sebagian sahabat. Tapi dalam hal-hal yang seperti ini, apalagi dia pelaksanaan sholat id yang tentunya dihadiri oleh banyak orang sahabat, nukilan-nukilan tentunya adalah hal yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian diterangkan tentang membaca Al-Fatihah dan sebuah surah pada setiap rakaat. Kata Ibnu Qudamah, "Tsumma yaqra'ul Fatihah wa surah." Kemudian dia membaca Al-Fatihah dan satu surah. Ya, tidak disebutkan di sini membaca doa istiftah ya. Karena yang benarnya pada salat Id tidak ada doa istiftahnya. Tidak ada doa istiftahnya. Dia membaca Al-Fatihah dan sebuah surah.
Iya. Dan ini adalah hal yang disepakati berdasarkan hadits An-Nu'man bin Bashir. Ya, bahwa Nabi membaca di rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la dan di rakaat kedua hal hataka haditsul ghasyiyah. Dan juga berdasarkan hadits Abu Waqid Al-Laitsi, beliau membaca di rakaat pertama dengan surah Qaf, di rakaat kedua dengan surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Ya, jadi itu dua bacaan yang disunnahkan pada salat Id. Kemudian beliau terangkan tentang menjaharkan bacaan. Ya jaharu fihi ma bil qiraah. Dan ini disepakati oleh para ulama berdasarkan dua hadits yang saya sebutkan tadi. Bahwa bacaannya dijaharkan. Iya. Fa idza sallama khataba bihim khutbataini. Apabila dia telah salam, maka si imam berkhutbah dua kali khutbah. Sama dengan salat apa? Salat Jumat dikiaskan. Ya, tapi yang benarnya bahwa khutbah di sini hanya satu kali khutbah saja. Karena itulah zahir riwayat-riwayat. Ya. Itu zahir dari riwayat-riwayat khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidak ada hadits yang sahih yang menunjukkan bahwa khutbahnya berapa? Dua kali. Nah, karena itu kata Nawawi, tidak syah satu hadits pun dalam mengulangi khutbah. Dalil dalam pengulangan khutbah itu dikiaskan dengan Jumat saja. Iya, dikiaskan dengan Jumat. Dan yang benarnya bahwa ini adalah kaifiyat tersendiri. Iya, hendaknya dilakukan khutbah sekali sebagaimana zahir dari hadits-hadits. Karena Nabi hanya disebutkan beliau setelah salat beliau khutbah. Dan tidak dirinci dua kali. Hanya disebut khutbah mutlak. Dan asalnya hal yang mutlak itu diarahkan kepada makna satu saja. Nah. Dan ini pendapat yang lebih dekat. Baik. Dan ini umum yang dilakukan di Indonesia ya. Umumnya yang dilakukan di mana? Di negeri kita ini. Baik. Berikutnya. Beberapa ketentuan seputar materi khutbah. Ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Fa in kana fitran hassahum 'ala shadaqah wa bayyana lakum hukmaha." Kalau salatnya Idul Fitri, maka ya, hassahum dalam sebagian cetakan habbahum, dia memberikan anjuran untuk bersedekah dan dia terangkan kewajiban atau hukum sedekah tersebut. Iya. Ini kalau di Idul Fitri. Wa in kana al-adha, kalau Idul Adha bayyana lakum hukmal udhiyah. Maka dia jelaskan hukum udhiyah kalau di Idul Adha. Tapi ini tentunya penjelasannya disinggung saja, bukan semuanya dijelaskan. Dia singgung saja. Apakah di akhir khutbah atau sebagian dari khutbah. Adapun kalau seluruh khutbah dia menerangkan hukum-hukum seputar ini, ya, ini juga kurang tepat ya. Sebab berkumpulnya manusia di Idul Fitri dan Idul Adha dalam setahun satu kali saja, ya, ini kesempatan harus digunakan dengan baik, mengingatkan mereka terhadap pokok-pokok agama. Karena itu khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di musim haji. Dan salah satunya di tanggal 10 Dzulhijjah, khutbah-khutbah yang agung. Peringatan terhadap pokok-pokok syariat. Dasar-dasar pokok di dalam syariat. Iya. Maka hendaknya ini diperhatikan oleh para khutbah, para khatib. Iya. Dan belakang ini kita lihat sendiri ya. Khatibnya sendiri menyampaikan khutbah kayak tidak bersemangat. Iya. Orang-orang yang hadir pun pagi-pagi lebih cenderung untuk ngantuk. Ya. Karena tema yang dibahas itu saja. Ya. Tiap hari yang disaksikan hanya masalah politik, masalah kritik mengeritik. Ya. Dan yang semisal dengan itu. Makanya tidak layak ya pada tempat-tempat berkumpulnya kaum muslimin, harusnya mereka diberikan
perkara-perkara yang berharga untuk kebaikan agamanya, bekal di dalam kehidupannya, ya, hal yang memperbaiki keadaan mereka, ya, harusnya itu yang dikerjakan, bukan memberikan perkara-perkara yang justru akan membahayakan mereka, menjadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian diterangkan di sini tentang hukum takbir tambahan pada sholat Id. Ya. Juga tentang hukum dua khutbah. Kata beliau, takbiratuz zawaid wal khutbatani sunnah. Takbir-takbir tambahan dan dua khutbah itu hukumnya sunnah. Ya, kalau misalnya imamnya lupa takbir tambahan, langsung dia baca, sholatnya syah. Sebab itu hanya hukum apa? Sunnah saja. Tidak mesti sujud sahwi. Tidak mesti sujud sahwi. Iya. Dan ini tidak silam pendapat di kalangan ulama. Karena hadits-hadits yang menjelaskan takbir tambahan itu hanya datang dari perbuatan Nabi, bukan dari perintah. Dan apa yang berasal dari perbuatan hanya memberikan makna sunnah. Dan dua khutbah adalah sunnah. Iya. Ini pendapat sebagian ulama ya, bahwa mendengarkan khutbah hukumnya sunnah. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa mendengarkan khutbah juga dari kewajiban. Karena Nabi SAW terus melakukannya. Ya. Dan terdapat di dalamnya hal yang penting bagi kaum muslimin. Dan pendapat yang mewajibkan ini, saya kira bukan pendapat yang jauh. Ya, termasuk pendapat yang kuat. Ya. Karena ini diantara inti dan maksud dari pelaksanaan Id itu sendiri. Ya. Bukan sekadar menghadiri sholatnya, tapi dia juga mendengarkan apa? Khutbahnya. Walaupun ketentuan mendengarkannya tidak sama dengan apa? Hari Jumat, tak boleh bicara ya, kepada kawannya dan seterusnya. Iya. Tapi dia dengarkan, duduk untuk mendengar. Baik. Adapun hadits yang mengisyaratkan bahwa mendengar khutbah hukumnya sunnah dan sebagian hadits itu ada kelemahannya di dalam sanadnya. Ya. Kemudian diterangkan tentang hukum salat sunnah sebelum dan setelah khutbah. Kata Ibnu Qudamah, wala yutanaffalu qabla salatil Id wala ba'daha fi mawdhi'iha. Tidak boleh melakukan salat sunnah sebelum salat Id maupun setelahnya di tempat Id itu. Dan ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang saya bacakan sebelumnya, di mana beliau berkata, lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Beliau tidak salat sebelumnya dan setelahnya. Iya. Dan ini pendapat yang kuat ya. Adapun sebagian ulama yang mengisyaratkan adanya salat, bolehnya salat sunnah selain daripada salat Id, itu di keadaan-keadaan tertentu atau pada kondisi tertentu, bukan berkaitan di dalam pembahasan ini. Iya. Kemudian kata beliau, sini beliau terangkan ketentuan seputar masbuk pada salat Id. Kata beliau, "Man adraka al-imama qabla salamihi atammaha ala sifatiha. Wa man fatathu fala qada'a alaihi." Iya. Sini dua pembahasannya. Sekarang yang masbuk. Siapa yang mendapati imam sebelum salam, maka disempurnakan di atas sifatnya. Iya. Disempurnakan di atas sifatnya. Karena sama dengan sholat yang lainnya ya. Kalau misalnya dia maghrib, ikut maghrib, dia dapati sebelum salam, dia selesaikan maghrib 3 rakaat. Demikian pula sholat Id. Dia dapat salam saja, maka dia berdiri menyelesaikan seperti kefiat Id. Dengan 7 takbir tambahan pada rakaat pertama, 5 takbir tambahan pada rakaat kedua. Baik. Berikutnya tentang orang yang luput. Ini tadi orang yang masbuk. Sekarang bagaimana kalau dia luput? Kata beliau, "Man fatatku fala qada'a alaihi." Siapa yang luput darinya, maka tidak ada qada' terhadapnya. Tidak ada qada' terhadapnya. Iya. Ini yang ditegaskan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, bahwa tidak ada qada'. Ya, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Iya. Dan yang dikuatkan oleh yang benarnya bahwa tidak ada qada dalam hal ini. Ya, sebab dia adalah salat ditentukan dengan sifat
bersama imam kaum muslimin, bukan dikerjakan sendiri-sendiri. Karena itu lebih dekatnya dia tidak diqadha, tidak diganti. Dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya. Iya, hanya saja di fatwa Lajnah Daimah mereka mengatakan kalau dia ingin mengqadhanya tidak ada larangan, tapi afdalnya tidak diqadha. Afdalnya tidak diqadha. Baik. Kemudian kata beliau, fa in ahabba shallaha tatawwu'an, in syaa raka'ataini wa in syaa arba'an. Ya, ini sejalan dengan fatwa Lajnah Daimah yang saya sebut tadi ya. Kalau dia ingin melakukannya tatawwu, dia qadha, dia lakukan 2 rakaat, atau kalau dia ingin dia lakukan 4 rakaat kalau dia mengqadhanya. Nah, tapi telah kita terangkan bahwa yang lebih bagusnya kalau tidak dia qadha. Karena salat Id itu di dalam kaifiat pelaksananya disertai yang khutbah kemudian bersama dengan imam. Ya. Maka hal yang seperti ini cenderung pengkhususan kalau dilakukan secara berjamaah. Nah, baik. Kemudian diterangkan seputar bertakbir pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Wa insya'a shallaha ala sifatiha. Ini sudah kita terangkan ya. Kemudian kata beliau, wa istahabbut takbir fi lailatay al-idain. Dan disunnahkan. Ya. Sebelum saya pindah, saya simpulkan ya tentang masalah qadha. Jadi ada 2 pendapat tentang masalah qadha. Ada yang mengatakan kalau dia sudah luput tidak diqadha, ada yang mengatakan boleh dia qadha. Bagi yang mengatakan boleh diqadha, 2 kaifiat, boleh dia lakukan 2 rakaat atau 4 rakaat, atau dia lakukan seperti kaifiat salat Id. Ya, dan telah saya simpulkan tadi bahwa afdalnya tidak apa? Tidak diqadha. Kemudian tentang takbir pada malam Idul Fitri dan Idul Adha, penulis berkata yustahabbut takbir fi lailatay al-idain. Disunnahkan takbir pada 2 malam Id. Jadi ini berlaku untuk malam Idul Fitri dan Idul Adha. Iya. Dan mereka berdalilkan dengan ketentuan umum pada ayat yang menjelaskan tentang puasa. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kalian bertakbir kepada Allah terhadap hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Ya, keumuman ayat memang akhirnya menunjukkan boleh takbir dari malam Id. Hanya saja kalau kita lihat di dalam hadits cenderung menjelaskan bahwa takbirnya kalau sholat Idul Fitri itu nanti kalau keluar ke musalla. Ya, keluar ke mana? Untuk sholat. Adapun di malam harinya tidak disebut takbir. Ini kalau Idul Fitri. Adapun Idul Adha memang disyariatkan bertakbir. Bukan hanya di malam Idul Adha-nya. Bahkan dari awal masuk bulan Dzulhijjah disyariatkan untuk apa? Disyariatkan untuk bertakbir. Ya. Disyariatkan untuk bertakbir. Karena ayat di surah Al-Hajj itu sifatnya umum. Ya. Wa yadhkuru smallahi ala fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang dimaklumi. Baik. Jadi ini rincian tentang takbir. Ya. Kemudian kata beliau wa yukabbiru fil adha akibal faraid fil jamaah min salatil fajri yaum Arafah. Ya. Ila al-'asri min akhir ayyam at-tasyriq. Dan disunnahkan untuk bertakbir. Ini seputar bertakbir selepas salat wajib pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Iya. Beliau katakan disunnahkan di Idul Adha bertakbir di belakang setiap salat wajib. Fil jamaah, di dalam jamaah. Iya. Ini dalilnya karena masuk di dalam dalil umum tentang apa? Disyariatkannya takbir pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik. Dan juga ini telah dilakukan oleh sejumlah sahabat. Dan tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka. Tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka. Karena itu hal ini dari sunnah. Yang disyariatkan. Dari sunnah yang disyariatkan. Ya, dan secara umum tidak dinukil ada silang pendapat di dalam hal ini. Baik. Walaupun dalam hadits marfu'nya tidak ada hadits yang kuat ya.
zikir selepas sholat. Itu datang dari para sahabat. Hanya saja saya katakan tadi, tidak ada yang menyelisihi mereka. Tidak ada yang menyelisihi mereka. Ya. Dan posisi yang seperti ini, ucapan sahabat atau perbuatan sahabat itu adalah hujjah. Adalah suatu yang bisa dipakai sebagai hujjah. Ini pembahasannya dalam ilmu ushul fikih. Sudah berlalu penjelasannya. Iya. Dan takbirnya ini takbir sendiri-sendiri. Bukan takbir bersama-sama. Iya. Takbir sendiri-sendiri. Iya. Karena tidak ada dalil ya, yang menjelaskan tentang syariat melakukan takbir ini secara berjamaah. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah katakan illal muhrim fa innahu yukabbiru min salati adh-dhuhri ila an-nahri. Jadi waktu takbirnya di belakang salat itu dari salat subuh pada hari Arafah. Ini mulai di hari Arafah ya. Hari Arafah setelah salat subuh, selepas salat dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Berarti semuanya berapa? 5 hari. Selepas salat. Iya. Karena itu angkat suara saja. Dan ini sudah umum ya di masyarakat kita. Selepas salat mereka lakukan. Nah itu sunnah ya. Bagus dikerjakan. Iya. Diangkat suara dengannya. Nah. Dan setiap orang membaca pada dirinya sendiri. Atau pada dirinya sendiri. Tidak berjamaah. Ya, kecuali al-muhrim, kecuali orang yang sedang ihram, sedang melakukan ibadah haji. Ya. Ihram di sini kita artikan ibadah haji ya, sebab ini terkait dengan pembahasan mereka. Fa innahu yukabbiru min salati adh-dhuhri yaum an-nahri ila al-'asri min akhiri ayyam at-tasyrik. Karena takbir orang yang ihram itu mereka nanti setelah salat zuhur dari hari nahar hingga asar dari hari-hari tasyrik. Nah, ini disebutkan oleh al-fuqaha sedemikian rupa karena katanya orang yang muhrim itu, orang yang ihram, dia sibuk dengan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Karena dia sibuk dengan talbiyah, sedangkan talbiyahnya nanti terputus kapan? Setelah melempar jamratul aqabah. Iya. Setelah melempar jamratul aqabah. Nah, karena itu dikatakan nanti duhur setelah hari nahar baru dia takbir. Ya, ini pendapat penulis ya dibangun di atas alasan itu. Hanya saja sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada yang melarang bagi muhrim untuk menggabungkan. Ya. Jadi kalau dia gabungkan antara dua hal, dia bertakbir sambil membaca talbiyah tidak ada masalah. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Sebab umumnya memang umumnya telah syah dari sebagian sahabat, mereka menggabungkan antara talbiyah dan takbir ya di dalam hal tersebut. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang bertakbir ini. Dan terakhir di sini penulis menjelaskan tentang sigha bacaan takbir. Kata beliau wasifatut takbir syaf'an Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Ini sigha takbirnya. Yang disebut di sini oleh penulis. Ya. Sebab ini yang warid ya. Ini yang syah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Jadi takbirnya genap. Hanya dua saja. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ya kalau di masyarakat kita berapa kali? 3 kali. Baik. Dan ada juga riwayat sahih dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas takbirnya begini. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Iya. Itu dari siapa? Ibnu Abbas. Dari Salman Al-Farisi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Dari Salman Al-Farisi. Ini yang warid dari 3 sahabat. Karena sigha takbir memang dari Nabi tidak ada apa? Tidak ada nas khusus dari Nabi. Ya, hanya ada dari apa? Sahabat. Nah, asalnya kalau ingin bertakbir, boleh dia takbir apapun, bebas. Itu asal ya. Tapi kalau dia ikuti apa yang
datang dari para sahabat itu lebih afdal dan lebih bagus. Ya wallahu taala alam. Baik, selesai sudah pembahasan tentang salat Id. Ya, kita cukupkan dulu sampai sini, insyaallah taala kita sambung di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.